Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kesejahteraan bagi kita semua. Selamat datang di channel Bidara Channel. Sekarang kita kedatangan tamu, kedatangan seorang yang banyak mengerti dan prihatin, seorang tokoh yang luar biasa tentang bangsa ini. Sekarang kita mengulas banyak sekali yang harus kita ulas hari ini. Selamat datang Pak Gus Yadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Untuk sore ini banyak hal yang harus saya tanyakan kepada seorang tokoh Yadi tentang demokrasi. Sekarang ini yang saya lihat fenomenanya yang terjadi sekarang ini, banyak sekali kebijakan pemerintah itu yang ditolak, yang menolak ini entah siapa, apa dan apa tujuannya. Makanya kedatangan Gus Yadi ke sini, saya bertanya, monggo bisa dijawab. Iya, Pak Repen atau dari channel Bidara Channel. Hari ini kita lihat ada satu kemerosotan pola pikir para intelektual, para orang pintar, para tokoh yang terjadi. Kebijakan pemerintah yang saat ini yang digaungkan oleh pemerintah ini kan sudah kebijakan awal yang saat ini cuma diteruskan dan disahkan oleh DPR. Seperti contoh Undang-Undang TNI ditolak oleh mahasiswa. Mahasiswa kan kaum intelektual yang pintar. Semakin lama semakin bodoh, semakin merosot pola pikirnya. Undang-Undang TNI itu mengembalikan TNI kepada tugasnya untuk pengamanan bangsa dan negara. Apa bicara difungsi, apa itu difungsi? Saya tidak paham kata kalimat difungsi. Kalau bilang aktivis, saya juga 98 sudah bergerak. Jadi kalau mengatakan jangan pakai nama-nama aktivis lah. Katakan Anda itu dibayar untuk merongrong bangsa ini. Karena saat ini asing itu pasti memelihara orang, memelihara aktivis atau yang selalu berseberangan dengan kebijakan pemerintah untuk menggulingkan bangsa dan negara ini. Itu peliharaan asing semuanya. Setiap kebijakan pemerintah pasti salah. Setiap kebijakan TNI pasti salah. Di hadapan mereka itu salah semua karena memang ditugaskan untuk itu. Ya. Itu tugas mereka tuh mau untuk menghancurkan bangsa dan negara. Contoh Undang-Undang TNI itu, Undang-Undang TNI kan zamannya Joko Widodo, Pak Presiden yang ke-7 ya, Pak Joko Widodo itu menyiapkan Undang-Undang TNI, mengembalikan TNI pada karakter TNI, pada tugas TNI, khususnya tugas pengamanan bangsa dan negara, dari macam-macam, dari bencana, dari korupsi, dari semuanya, dari intelijen semuanya. Secara global ya. Dikembalikan ada 16 poin kalau nggak salah, itu dikembalikan kepada TNI yang tadinya entah diambil kemana kalau bisa keluar gitu, karena salah kebijakan dan dikembalikan. Waktu itu harusnya disahkan oleh DPR, tapi karena masa reses pemilihan presiden, reses belum disahkan. Dengan presiden sekarang inilah Disahkan seolah-olah Prabowo adalah TNI yang akan mengembalikan kekuatan TNI di sini. Ini kan dia tidak berpikir mahasiswa atau yang demo kemarin ada tokoh intelektualnya memang masih ditugaskan untuk menghancurkan bangsa dan negara. Ya tugasnya pokoknya tidak setuju aja kebijakan pemerintah. Inilah yang disebutkan negatif geopolitik. Geopolitik yang negatif yang diserukan oleh oleh propaganda aktivis atau mahasiswa yang dibayar untuk itu semua. Ya politik kita juga tidak beraturan, masih mengatakan itu semuanya dari asing dia. Semua asing, tidak ada yang tidak asing. Kenapa tidak asing? Kita itu kan geologi. Geologi ini kan pulau-pulau banyak. Setiap pulau itu mengandung kandungan yang sangat tinggi, mineral yang sangat tinggi di setiap pulau itu untuk bangsa kita. Eropa, Amerika atau negara lainnya kan tidak punya, makanya satu-satunya jalan adalah pecahkan, hancurkan kekuatan Asia Indonesia ini. Karena kalau Indonesia dibiarkan menjadi negara superpower, Amerika ada apa-apanya, Eropa ada apa-apa, silahkan datang saat ini aja sudah gila-gilaan kok mereka ingin kerjasama dengan bangsa kita. Cuma dipelintir lah seolah-olah Indonesia akan bangkrut, Indonesia begini dan begini. Kita percaya sama pemerintah.
Indonesia gelap gitu. Indonesia gelap ya. Saya tak tahu Indonesia gelap itu dari sisi mana. Gelap bagi mereka yang koruptor yang tahan. Ya, betul. Sebenarnya ada koruptor yang tahan dan bahasa Indonesia gelap. Periksa orang-orang mereka itu. Aktivis mereka berafiliasi partai mana. Kelihatan kok itu. Sudah banyak terbongkar partai mana itu. Setiap habis demo dia ada di situ. Sekarang malah jadi aktivis dan masih jadi caleg, jadi apanya. Dari salah satu partai lah. Saya tidak sebut partainya. Masyarakat pada tahu. Mereka dengan gagah memamerkan setelah dia demo dia pakai pakaian alma mater partai itu. Ya, memang gitu partai sakit hati. Iya. Jadi kira-kira apa antisipasi atau langkah yang akan diambil atau yang telah diambil sama Presiden Prabowo sekarang? Pak Presiden Prabowo Subianto Jenderal TNI Purnawirawan dengan kabinetnya harus mulai membuat satu sistem kembalikan pendidikan moral Pancasila, kembalikan pendidikan sejarah bangsa atau PSBB, kembalikan pelajaran sejarah IPS ya, IPS ya. ilmu pendidikan sosial itu dia dikembalikan. Setelah itu diadakan seperti luar negeri. Kalau di luar negeri kan militer wajib militer. Wajib militer. Nah kalau kita mungkin ada semi wajib militer. Jangan takut kata-kata bahwa Indonesia itu masih militerisasi. Oh ini tidak benar di Komnas HAM. HAM itu kan baru lahir. Ketika Indonesia mau merdeka ada HAM, Indonesia merdeka ada HAM baru-baru itu. Tujuan HAM didirikan untuk merongrong agar jangan sampai negara-negara lain bisa melangkahi Amerika ini loh. Ya. Ya didirikan di Amerika, di New York loh HAM, Komnas HAM itu. Untuk apa? Untuk disebarkan agar mereka tidak menarik karena ingin menjadi negara adik kuasa. Adik kuasa. Sekarang kita tidak takut sama negara adik kuasa. Halo, setiap rakyat Indonesia yang umur sekian-sekian ajarkan tentang bagaimana bela negaranya. Kalau seperti itu biar tidak dirongrong lagi Pak. Ya betul. Tapi apapun yang dilakukan sama kebijakan Presiden sekarang ini, saya rasa luar biasa, berani dan luar biasa dan tidak takut sama apapun. Kami sebagai jurnalis sangat mendukung dengan itu. Jurnalis yang merah putih maksudnya seperti itu, sangat mendukung. Betul. Contoh ini lagi, Ya. masalah makan bergizi gratis. Ada rakyat yang baru memiliki harta sedikit, oh saya kalau tidak setuju makan bergizi gratis, anak saya tidak suka telur. Lah kok anakmu tidak suka telur? Oh anak saya tidak suka ikan laut. Lah so, ini kan bukan warung, makan gizi gratis itu makanan yang ditakar setiap menu, satu menu itu sudah mengandung gizi yang dibutuhkan otak, tenaga dan semuanya sudah dihitung itu oleh pemerintah melalui ahli gizi. Nah ini kan benar, bukan harusnya anak saya tidak cocok makan telur. Tidak cocok gimana terus kamu suruh makan apa burger gitu. Kan repot. Nah masyarakat ayo, India sudah puluhan tahun memberi makan bergizi pada rakyatnya. Sekarang India kuasai teknologi di Eropa, Amerika. India Luar biasa. lihat di India sendiri, rumah industrinya bikin satu alat bahan-bahan bekas dilebur dijadikan jadi bahan mahal. Ya. Karena otaknya sudah isi. Di India dan Pakistan itu. India Pakistan itu Luar seperti itu biasa. kan. Harusnya kan kita mencontoh sesuatu yang baik. Kenapa tidak dilakukan? Makan bergizi gratis ditolak. Sekolah efisien anggaran untuk biar tidak dikorup ditolak. Ini hanya di Indonesia saja ada nolak untuk bangsa dan negaranya, untuk majunya bangsa dan negara. Hanya di Indonesia. Ya, Berarti ada asing kan? Jadi kalau makan gratis itu, sekarang makan gratis setahun lagi ada hasilnya, bukan seperti itu. Bukan. Untuk kedepannya 15 tahun, 20 tahun ke depannya setelah dia kuliah, jadi pola pikirnya akan berbeda untuk bangsa ini. Gimana mau pintar kalau nggak gizi kita nggak punya di kepala kita? Otak tuh ada gizi, harus ada gizi, asupan gizi loh. Nah, yang sudah dihitung. Presiden kita pemerintah saat ini tidak mau rakyatnya masih rakyat nomor 10 di dunia kan nggak mau, harus nomor 1 kan itu yang dimaukan. Luar biasa. Tapi saat ini kita kan baru memikir, oh itu kan urusan nanti. Berarti kan orang tidak punya keinginan untuk memikirkan masa depan apa keturunannya dia, anak cucunya lah dipikirin. Dia pikir hari ini. Nanti itu ya sekarang dipikirin untuk nantinya. Ya, kalau kita sudah mati nanti 20 tahun lagi kita baru rakyat kita menjadi hebat, minimal kita andil dalam suatu kemaslahatan positif dalam rakyat ini. Iya benar. Jadi sekarang ini banyak sekali masalah budaya, degradasi budaya. Itu apa yang dimaksud dengan degradasi budaya itu? Degradasi budaya itu Degradasi ya maaf.
Degradasi ulangin budaya dikit. itu, budaya kita kan budaya sangat tinggi. Sebelum ada agama turun kayak Indonesia atau Nusantara ini kita sudah punya budaya. Ya, Ketika kita sudah punya budaya, ada agama masuk, agama itu boleh masuk, tapi budaya jangan diganggu Nusantara. Ya. Ya. Kalau bangsa ini sudah menghormati budaya Nusantara, maka masyarakat yang sangat taat, santun, masyarakat yang mencintai bangsa dan negaranya. Kalau ini kan sekarang ini degradasi budaya, malah budaya asing masuk, budaya tidak jelas masuk. Ada karena sudah tidak ada adanya degradasi, kecintaan terhadap bangsa hilang. Padahal budaya itu harus agama itu harus diselimuti budaya ya. Budaya datang ada agama kan. ya, ya. Ini ada kaitan, ada bangsa. Harus ada seperti itu. Nusantara ini orang masyarakatnya memiliki budaya sangat tinggi. Cinta terhadap bangsanya sangat tinggi. Maka ada budaya asing yang menggerus sehingga kita tidak mencintai lagi bangsa dan negara. Ini bahaya, maka harus mulai munculkan tradisi seni yang ada di setiap suku-suku dan bangsa-bangsa. Kita tuh cinta terhadap Indonesia. Indonesia tuh, Jadi itu yang harus kita lakukan tuh sekarang. Ya, Dan harus. untuk masyarakat Indonesia juga seperti itu. ya, hanya Indonesia aja yang bisa mengatakan saya tuh orang Indonesia. Tidak bisa saya orang Cina, saya orang Arab, saya orang enggak. Hanya di Indonesia. Saya orang Indonesia. Saya bukan saya orang Melayu, saya orang enggak. Saya orang Indonesia, sukunya ada. Nah, Hanya di Indonesia. Makanya kalau kita bicara tentang Indonesia, bicara bangsa dan negara, tidak harus lepas dari agama, tidak juga harus lepas dari sosial, tidak harus budaya, tidak harus dari demokrasi dan semuanya. Indonesia itu mencakup sesuatu. Makanya Nusantara ini menurut prediksi para ahli akan menyiapkan bangsa kita atau Indonesia itu menjadi bangsa yang sangat besar yang mungkin bangsa-bangsa lainnya. Gerogotannya banyak. ya, tantangan. Kalau sesuatu pasti tantangannya banyak. Tantangannya banyak. Ya, ya, ya. Jangan sampai negara kita menjadi bulan-bulanan. Berarti kultur sosial budaya Indonesia seperti itu. Gitu. So, kita masyarakat yang heterogen ya di Indonesia ini, masyarakat yang majemuk, masyarakat yang mempunyai kultur sosial, hidupnya masyarakat sosial, masa yang selalu berkomunikasi antara satu sama lainnya. Jangan dihilangkan itu. Ya. Itu kultur sosial kita, kultur sosial yang sangat silaturahmi. Masyarakat yang selalu menjalin hubungan antar sesama. Nah, yang masuk itu antar ini luar negeri ini, asing ini yang masuk untuk memecah kita. Nah, ini kan berbahaya. Ayolah kalau bisa bangkitkan kembali melalui pemerintahannya Bapak Jenderal TNI Prabowo Subianto dengan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Ajak bangsa ini, bawa bangsa ini. Bangsa ini bangsa yang kaya, bangsa yang tidak akan bangkrut sampai kiamat. Saya yakin. Kenapa? Kalau bangsa Eropa, Amerika bisa bangkrut. Ya, ya. Kenapa? Dia tidak punya kandungan kolateral yang sangat tinggi. SDA-nya tidak ada. Jadi sumber daya alam tidak ada. Sumber daya manusia dia punya, tapi sumber daya alam dia tidak ada. Indonesia harus bangkitkan sumber daya manusianya. SDA-nya kita tidak punya. Ya. Makanya ke Indonesia tidak akan bangkrut. Apa Indonesia gelap kan terbalik pola pikirnya itu. Bagi orang yang gelap saja. Dia namanya mikir bahwa Indonesia itu punya kandungan kolateral loh. Bangsa itu bukan hancur atau gelap, gulita atau remuk redam atau bisa mengadakan chaos bangsa itu kalau sumber daya alamnya tidak ada. Ya. Yang membuatkan contoh mata uang satu negara bisa menjadi kuat itu karena kandungan dia memiliki sumber daya alam yang sangat tinggi. Indonesia memiliki semua. Sumber daya alam. Malah mereka membeli kita sumber daya alam kita dibeli oleh mereka. Kok malah mata uangnya lebih tinggi? Harusnya bangsa ini memiliki mata uang yang nilai tukarnya lebih tinggi dari negara Asia lah katakan. Itu udah intinya untuk kemajuan. Intinya baru kita bisa menerapkan satu aturan untuk tegas, aturan untuk taat terhadap peraturan. Rakyat kita kalau lapar mau bicara peraturan, Ya, nggak bisa, Pak. Jadi Rp1 itu harus tinggi dari mata uang negara ASEAN. Itulah. Mungkin mata uang kita akan berubah bukan rupiah lagi. Apakah mata uang Indonesia kayak namanya satu mata uang Indonesia ditukar dengan 10 dolar Australia kayak 100 yen kayak satu mata uang Indonesia bisa ditukar, baru kita bisa terapkan kayak kedisiplinan rakyat. Yes. Pajak harus ditapatin, nggak boleh melanggar ini. Pasti tidak akan pasti mereka akan taat karena mereka secara ekonomi sudah tinggi, derajat sudah naik. Apa kita melanggar?
Nggak seperti itu. Kalau sekarang dia melanggar karena nggak punya, karena lapar. Iya. Kalau diterapkan dengan hukum yang sangat disiplin, ya saya juga menolak itu hukum Iya. itu. Kasihan Semuanya rakyat. menolak ya. Pasti, ayolah. buat Jadi masalah kira-kira Gus, apa langkah atau pesan terakhir bagusnya untuk pemerintahan sekarang dari seorang Gus Yadi? ya, saya minta kepada pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka, silakan kita melakukan tindakan tegas terhadap rakyat. Tapi pejabat dulu dibersihkan, setelah itu rakyat mulai diajak disiplin. Tapi naikkan taraf hidup rakyat Indonesia dengan cara naikkan nilai tukar mata uang Indonesia. Ciptakan mata uang yang baru agar bangsa ini punya martabat, masyarakat ini lebih jelas ke luar negeri membawa satu mata uang Indonesia atau satu berapa kayak namanya itu bisa ditukarkan dengan dolar yang puluhan dolar. Itu baru kita menjadi negara gemah lipah rojinaki, negara yang menjadi negara super power. Jangan mimpi jadi negara super power sebelum kita merubah mata uang, nilai tukar mata uang kita. Itulah intinya nih Gus. Itu Pak Lukman. Jadi sangat luar biasa Gus. Kapan sore hari ini, walaupun bulan puasa, bulan Ramadan, di titik terakhir kita bisa ketemu sama seorang tokoh, orang beliau, Gus Yadi dan juga tokoh TGN, semua orang sudah paham. Jadi semoga obrolan kita ini didengar sama pemerintah, sama yang bersangkutan dan langsung dilaksanakan. Semoga seperti itu harapan kita. Jadi cukup sekian dulu sore ini. Saya minta terima kasih banyak atas kedatangannya. Minal aidin wal faizin. Sampai jumpa di daerah sana.